Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan bulan ngantuk ya. Jadi tetap kita meskipun pagi-pagi tetap harus semangat. Baik, sebelum acara berikutnya izinkan saya memandu acara pagi-pagi hari ini sedikit bermain-main dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Kameranya di-on-kan semuanya. Saya akan share sedikit, kita bermain-main sebentar sebelum acara berikutnya biar nggak ngantuk kayaknya ya. Oke. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke. Gambar apa ini, Pak? Bebek. Bebek ya. Banyak. Angsa. Angsa, baik. Angsa kira-kira ya. Ini angsa. Jadi ini gambarnya angsa. Tapi ternyata bukan Bapak Ibu sekalian ya. Kuda kepala angsa. Kepalanya angsa ya. Baik. Kepala angsa badannya kuda. Baik, oke. Kalau ini apa kira-kira? Oke, saya minta satu orang dulu deh. Yang bisa saya ajak. Ekor kuda. Yang ngomong ekor kuda sedang di spotlight Pak Bambang. Siapa tadi? Mohon izin saya Kak. Butari. Butari, oke Butari. Sekarang di spotlight. Ini gambar apa Bu Butari? Kaki dan ekor kuda. Kaki dan ekor kuda ya. Ternyata Kepala. kepalanya ya ternyata. Oke, satu lagi deh. Ini apa Bapak Ibu? Jerapah. Jerapah. Yakin jerapah? Enggak. Ini dapat. Nah, kalau yang bisa nebak ini saya kasih door prize dari Pak Willy, sudah disediakan 3 orang door prize. Ada yang tahu kira-kira? Kambing. Oke. Bukan. Ini Kepala kalau pinter zebra. langsung buka Google ini. Badannya nggak tahu. Belum tahu. Baik, saya kasih 1, 2, 3. 1, 2, Nah, 3. Enggak ada. Oke, ternyata kurang. oh, Baik, terima kasih itu untuk interview kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Supaya tidak ngantuk semuanya. Mudah-mudahan ceria wajahnya pada siang hari, pagi hari ini. Dan saya sampaikan Bapak Ibu untuk tetap mengisi presensi yang disediakan oleh panitia di chat. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan. Mari kita dengarkan seksama akan disambutkan oleh Ketua IKAD Kota Pasuruan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Anis Sukmawan. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Imron Muzaki, jauh-jauh dari Kediri, ingin menyapa Ustadz Imron. Ini beliau cukup istimewa ya, karena beliau ini mohon maaf Ustadz menyampaikan supaya audien lebih mengenal Ustadz Imron. Jadi beliau ini termasuk pendahulu dakwah ya di Kota Pasuruan ya, yang mungkin sama-sama menginisiasi lembaga pendidikan di Kota Pasuruan yang sekarang alhamdulillah sudah cukup dikenal insya Allah, dan mungkin yang hadir di sini juga termasuk guru-guru, pembina, pengawas, pengurus, dan juga para wali murid ya insya Allah di sini Ustadz ya, ada mungkin dari TK, playgroup ya, SD dan SMP dan aliyah insya Allah sudah di Kota Pasuruan alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau semuanya bagi Ustadz dan semua yang terlibat dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah
Ini kita sudah memasuki hari ke-15 ya, atau mungkin ada yang ke-16 ya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya dalam menjalani ibadah Ramadan ini dan lebih baik lagi dibanding Ramadan yang sebelumnya. Itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali nanti apa disampaikan oleh Ustaz Imron. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik ya. Dan alhamdulillah acara ini didukung oleh LMI ya sebagai lembaga amil zakat nasional dan juga beberapa lembaga lain ya, serta juga mudah-mudahan ini menjadi majelis ya yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini insya Allah yang keempat, yang pertama kemarin sebelum Ramadan, kemudian yang kedua, ketiga juga sudah kita agendakan di Ahad pagi, Ustaz ya. Jadi seperti sampaikan Ustaz Sobirin tadi ya, supaya Ramadan tidak ngantuk Ustaz Sobirin ya. Jadi kita pagi-pagi biar fresh ya mengikuti acara ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para guru, para wali murid mungkin yang hadir di sini. Matur suwun atas kehadirannya meramaikan majelis Zoom ya mungkin ya, namanya majelis Zoom ya, karena bertemu dalam media Zoom. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dapat dioptimalkan dengan baik acara ini, mumpung dengan pakarnya insya Allah ya dari IAIN Kediri. Oke, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Anies Sukmawan telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Jadi IKAD ini kumpulan dari banyak orang, jadi berbagai macam latar belakang, dan alhamdulillah kita bersama-sama di majelis yang mulia insya Allah pada pagi hari ini. Baik jemaah sekalian, acara berikutnya yaitu profil LMI. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, acara ini telah berjalan apik dengan kerjasama dengan IKAD sudah beberapa tahun ke belakang. Jadi kegiatan IKAD untuk kajian duha seperti ini di kerjasama baik dengan LMI. Kepada petugas Pak Bambang, kami silakan untuk mempresentasikan profil LMI. Lembaga Manajemen Infak berdiri tahun 1995 di kota Surabaya. 10 tahun kemudian mendapatkan SK Gubernur Jawa Timur sebagai LAS Provinsi. Tahun 2016 mendapatkan SK Kemenak untuk beroperasi sebagai LAS skala nasional. Di tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia menerbitkan SK untuk LMI menjadi nazir wakaf uang. Berkantor pusat di kota Surabaya, Lasnas LMI memiliki 8 kantor perwakilan yang wilayah kerjanya meliputi 13 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2015, Lasnas LMI mencatat rata-rata pertumbuhan penyaluran sebesar 17,6% per tahun. LMI menjadi Lasda terbaik nasional di tahun 2010, mendapatkan Basnas Award sebagai Lasnas dengan pendayagunaan terbaik nasional di 2017 dan Lasnas dengan penggalangan dana langsung terbaik di tahun 2020 yang disematkan langsung oleh Indonesian Fundraising Award. Di aspek tata kelola, Lasnas LMI menerapkan PSAK zakat dan teraudit wajar tanpa pengecualian 4 tahun berturut-turut. Tahun 2021, Lasnas LMI melakukan berbagai penguatan atas 4 klaster utama: program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, program pendidikan yang difokuskan kepada pembinaan generasi masa depan di usia strategis, serta menjadi organisasi pengelola zakat pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program magang terstruktur Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program ekonomi secara komprehensif dirancang untuk perubahan sosial yang dapat membuka pintu kesejahteraan bagi mustahik, baik di bidang usaha kecil, pertanian, juga peternakan. Program kesehatan di masa pandemi memerankan fungsi vital untuk melayani pasien dan jenazah COVID-19, tersedia ambulan kesehatan dan ambulan jenazah, juga paket dukungan kesehatan bagi mustahik pasien COVID-19. Program kemanusiaan menghadirkan tim LMI Rescue di berbagai respon kebencanaan baik di dalam maupun di luar negeri,
beranggotakan AMIL dan relawan yang tersertifikasi untuk menangani berbagai kondisi darurat. Sejak tahun 2015, LMI berperan aktif dalam isu filantropi nasional dan global, menyalurkan amanah senilai lebih dari 238 miliar dan menyentuh setidaknya 896 ribu penerima manfaat. Didukung oleh tata kelola yang profesional, Lasnas LMI berkomitmen mewujudkan manfaat filantropi Islam yang berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia. Jazakallah, Pak Bambang. Baik, itu sekilas tentang profil LMI, dan mungkin Bapak Ibu yang belum melaksanakan zakat infak sedekahnya bisa disalurkan lewat LMI. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya insya Allah adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Imron Buzaki. Namun sebelum beliau membicarakan apa yang pada pagi hari ini, sejenak akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Jadi ini bukan orang sembarangan, bukan orang receh-receh kata anak-anak muda sekarang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini profil singkat beliau, nanti kalau lebih dalam bisa panjenengan tanyakan kepada beliau sendiri ya, insya Allah. Baik, yang pertama, alamat beliau di Dusun Bogo, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Jadi kalau yang asli Kediri mungkin bisa mencari-cari alamat ini. Kemudian pendidikan beliau SD di Kampung Dalem 4, Kota Kediri, SMPN 1 Kediri, kemudian SMAN 1 Kediri, S1 beliau di Psikologi Universitas Airlangga, S2 beliau ngambil Magister Profesi Psikologi Universitas Airlangga juga. Kemudian S3 beliau Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Aktivitas beliau Ketua HIMSI Kediri Raya, kemudian Kepala Lab Psikologi, Prodi Psikologi Islam, Huda IAIN Kediri, kemudian dosen IAIN Kediri sekarang. Beliau konselor keluarga dan kemudian pembina Yayasan Bina Insan Kediri. Dan beliau juga pembina JSIT Jawa Timur. Status beliau menikah 1 orang istri dan 3 orang anak. Ini profil singkat beliau. Saya pikir kalau saya bacakan semuanya nanti nggak habis, ya nggak cukup ya pada pagi hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu Ustadz. Gimana Ustadz Imron? Sehat Alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz Sobirin. Sehat nggih Ustadz Sobirin? Alhamdulillah Ustadz. Masya Tahu Allah. Kediri masih enak ya, dinikmati ya. Masya Allah, monggo mampir naik ke Kediri. Kalau pas sempat ke Kediri Ustadz Sobirin, monggo. Iya Ustadz, kapan-kapan kalau lewat. Biasanya kalau hari raya ke Tulungagung biasanya lewat. Masya Allah. Ke adik. Nggih, monggo. Baik. Insya Allah nanti waktu panjenengan kurang lebih 40 menit, monggo nanti kita manfaatkan bersama-sama. Jadi tanpa panjang lebar, pada panjenengan kami persilakan untuk berikan tausiah kepada kami. Monggo Ustaz. Jazakumullah kepada Ustadz Sobirin atas kesempatan yang diberikan, dan tentunya jazakumullah kepada keluarga besar IKADI Kota Pasuruan, wabil khusus kepada Ustadz Iwan ya, panggilan yang saya masih ingat dulu waktu saya masih di Pasuruan ya. Alhamdulillah, jazakumullah kepada semuanya para peserta yang hadir di acara kajian duha IKADI Kota Pasuruan pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin peserta kajian duha IKD Kota Pasuruan rahimakumullah, kita tidak akan pernah berhenti untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Yang pertama tentu adalah nikmat kita masih dikaruniai istiqomah memegang agama kita dalam iman dan Islam kita, dan terkhusus pada pagi hari ini nikmat kita masih diberi kesempatan melanjutkan ibadah puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan yang sehat walafiat bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga, istri, suami, serta anak-anak kita dalam keadaan yang terbaik insya Allah. Setelah hampir mungkin setengah bulan kita lalui, atau mungkin ada yang sudah lebih, puasa kita di Ramadan tahun ini, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini, mulai dari awalnya sampai hari ini, puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, infak, sedekah kita, zakat kita, semua saja mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan sisa Ramadan tahun ini masih separuh perjalanan lagi, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih memaksimalkan kembali seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Sobirin. Biasanya di pertengahan ini sudah mulai terjadi kemajuan, tanda petik ya, kemajuan tapi tanda petik ya, kemajuan soft sholat jamaah di masjid-masjid di musola ya, maju ya. Awalnya penuh belakang, sekarang maju softnya. Tentu kita berhusnudon bahwa kita dan saudara-saudara kita yang mungkin awalnya bersama kita di musola, di awal-awal di masjid, itu bukan tidak sholat tarawih, tapi mungkin sholat tarawih di tempat lain kali ya. Atau malah berkunjung di tempat lain yang bukan untuk sholat tarawih. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Jamaah kajian duha IKD Kota Pasuruan yang dirahmati Allah, maka separuh Ramadan kita, mari kita terus maksimalkan untuk kita jadikan benar-benar Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Ramadan yang the best, begitu ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan puasa kita adalah Ramadan yang terbaik, izinkan saya berbagi satu kajian bersama Majelis Duha IKD Kota Pasuruan tentang satu tema yang berkaitan dengan pengasuhan, yaitu tentang prophetic positive parenting ya, atau tentang pengasuhan positif ala kenabian yang nanti kita coba kaitkan dengan puasa. Puasa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan sampai setengah bulan ke depan untuk kita tuntaskan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ketika diminta dihubungi oleh panitia Ustadz Iwan, Ketua IKD Kota Pasuruan, untuk memberikan materi ini, ditanya temanya apa Ustadz gitu ya. Saya sebenarnya agak bingung ya.
Kalau saya orang psikologi sih temanya tentang psikologi gitu ya, psikologi dan puasa gitu ya. Tapi Ustadz Iwan minta yang, Ustadz ada yang lebih seru lagi nggak? Waduh. Akhirnya saya coba tawarkan tema ini. Mengingat dulu sebenarnya saya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan kota Pasuruan ini sebenarnya tidak terlalu asing ya. Sejak tahun 96 ya, 96-97 itu saya sudah berada di Pasuruan dan sempat bersama Ustadz Abdul Karim yang mengisi kajian duha pekan yang lalu, itu kita merintis sebuah lembaga pendidikan dan saya biasanya diminta untuk memberikan materi-materi parenting begitu. Ya makanya temanya tema parenting aja deh yang kita kaitkan dengan puasa begitu. Nah, itu ya sekaligus saya mengenang masa-masa dulu waktu masih di Pasuruan sering memberikan materi parenting begitu ya. Pengasuhan gitu. Jadi begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah terkait dengan kenapa temanya harus ini. Jadi temanya hanya karena saya berlatar belakang psikologi dan dulu pernah membantu Ustadz Abdul Karim dan teman-teman yang membesarkan satu lembaga pendidikan di Kota Pasuruan. Di sini saya lihat juga ada Ustadz Sabila Rosad ya. Ahlan Ustadz, gimana kabarnya Ustadz Rosad? Sabila, Masya Allah. Ini dulu kita berjuang bersama ini ya, merintis lembaga pendidikan itu. Jadi saya di bagian pengasuhan biasanya, bagian parenting gitu. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita membahas tentang ini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Ustadz Sobirin sampai pukul 7. Nanti kalau enggak kita lanjutkan sampai zuhur, bisa enggak nih Ustadz Sobirin? Biasanya sampai sahur lembari besok pagi. Masya Allah. Sampai sahur, setuju ya. Sampai sahur besok ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Baik. Insya Allah. Oke, Ramadan tahun ini, alhamdulillah kita berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita bersama keluarga ya, the best Ramadan ever. Jadi kalau bisa ini adalah Ramadan yang terbaik, paling baik, harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ramadan is coming, begitu. Sudah datang. Mari kita jadikan Ramadan kita yang terbaik. Bagaimana? Ya banyak sih caranya untuk menjadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan terbaik kita. Satu di antaranya adalah misalnya kita membayangkan Ustadz Sobirin ya, Ustadz Bambang, Ustadz Iwan ya, dan semua asatidah jamaah sekalian, seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita. Setiap kita pasti akan merasakan mati. Setiap gerak, tawa, dan canda yang tak bermanfaat akan kuhindari. Mencoba untuk lebih banyak berzikir di setiap kesempatan. Perbuatan yang hanya menghabiskan waktu, merusak pikiran, dan menghapus amal. Coba untuk kutepis dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kucoba untuk melalui setiap malam Ramadan kali ini dengan banyak bersujud untuk semakin dekat dengannya. Berharap munajatku sepenuh hati diijabah dan aku diampunkan atas setiap salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu. Bersemilah Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah ketika kita membayangkan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, maka kita akan bersemangat untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Bayangkan bahwa tahun depan kita mungkin tidak bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka pada saat seperti itu, jamaah sekalian, para ayah, para bunda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Ramadan kita kali ini adalah Ramadan terbaik kita. Yang akan terus bertumbuh, yang akan terus berkembang, dan akan regenerasi. Tumbuh dengan berbagai macam amal, ya. Meningkat amalnya, tumbuh dengan peningkatan amal dari yang sebelumnya, yang kita lakukan sekali, karena kita akan khatamkan 2 atau 3 kali bahkan berkembang. Yang dulu mungkin kita hanya khatam Al-Quran, mungkin sekarang kita tambah lagi dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, berbagi, dan sebagainya. Beregenerasi, yang dulu mungkin kita hanya lakukan bersama dengan 1-2 orang, dengan istri, sekarang dengan anak-anak, mungkin dengan keluarga besar kita, dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian, kita jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik. Meskipun sekarang kita semua sedang dalam kondisi pandemi, kita semua sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita masih belum bisa bertatap muka, kita masih harus berjauhan seperti ini, tetapi kita coba berpikir positif, coba kita manfaatkan peluang yang Allah berikan dengan situasi kita bersama di rumah ini bersama keluarga untuk kita manfaatkan ada Ramadan. Ada banyak hikmah, ada banyak manfaat ketika COVID ini, ya. Kita lihat dari sisi positifnya, ya, itu menjadikan kita harus terpaksa tanda petik ya di rumah, sehingga kita bisa bersama lebih dekat dengan anak-anak, dengan keluarga, lebih mengenal mereka dengan lebih baik lagi, bisa belajar, jadi momentum mendekatkan orang tua dengan anak. Begitu banyak artikel melihat sisi positif, walaupun tentu tetap juga ada sisi negatif yang lain, tapi coba kita berpikir secara positif. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kita bisa manfaatkan Ramadan bersama keluarga kita, yang nanti kita coba lihat dari kaidah positif parenting atau pengasuhan positif, sehingga puasa kita dengan pengasuhan bersama keluarga ini bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih baik daripada positif parenting. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya stop share dulu ya. Sebelum kita membahas positif parenting. Oke, mohon maaf. Halo. Oke, semuanya jamaah sekalian, seperti Ustadz Sobirin tadi, untuk ngecek apakah jamaah masih stay tune dalam kajian Majelis Duha ini, boleh dibantu untuk on-kan kamera. Terima kasih Ustadz Billy, terima kasih Bunda Ai, Ustadz Dadi, Ibu Dwi Yuli, Ibu Isma Ika, Ibu Naila, terima kasih, Ibu Asih, jazakumullah. Monggo yang lainnya. Wah, ini ada yang masih dalam perjalanan ya. Ayahandanya Mas Ayi ya, dari kelas 4.
Al-A'la, subhanallah. Ini saya baca ininya ya, nickname-nya di Zoom-nya ini. Ada ibundanya Mbak Visa, kelas 5 Atin. Semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Salam kenal semuanya. Baik, coba untuk ngetes apakah semuanya masih stay tune mengikuti kajian Majelis Duha IKD Kota Pasuruan. Boleh semuanya melakukan apa yang saya perintahkan ya, Ustaz Sobirin ya. Insyaallah Ustaz. Siap ya, semuanya ya. Semuanya bisa melihat saya ya. Semuanya coba lakukan apa yang saya perintahkan. Tepuk begini, plok. Oke, lagi plok. Oke, ya saya lihat di kameranya. Coba digosok-gosok. Coba digosok-gosok semuanya. Ya, coba digosok-gosok. Oke, semakin lama semakin cepat. 1. Ya, semakin cepat. Bu Diah ya, Bu Jujuk semakin cepat. 3, 4, 5, ya semuanya tempelkan ke dagunya, tempelkan ke dagunya, tempelkan ke dagunya, tempelkan ke dagu, tempelkan ke dagu. Ya, Ustaz Bambang, tempelkan ke dagu, subhanallah. Oh iya, luar biasa ya. Terima kasih ya. Walaupun dari saya bisa mempengaruhi pikiran jauh orang yang di Pasuruan hanya lewat Zoom ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Iya, alhamdulillah. Berarti semuanya masih stay tune ya. Tadi itu menempelkan tangannya di dagu atau di dahi, di dagu ya perintahnya. Subhanallah. Tapi lihat ini ya, semuanya kayaknya melihat apa yang saya contohkan ya, bukan melaksanakan apa yang saya perintahkan ya. Subhanallah ya. Jadi memang canggihnya Zoom itu ya, yang diperhatikan itu adalah gambarnya ya, bukan nasihatnya ya. Subhanallah. Ini pelajaran pertama nih Ayah Bunda, pelajaran pertama ya dalam kaidah kita itu pengasuhan, yang sering saya sampaikan itu ternyata keteladanan atau membentuk perilaku lewat visual itu memang lebih dahsyat ya. Subhanallah ya. Jadi nasihat itu kadang-kadang kurang diperhatikan. Tetapi kalau perbuatan lebih diperhatikan. Ya walaupun tidak semua ya. Subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan Ustaz Sobirin semua jamaah kajian Majelis Duha masih stay tune tadi itu ya, menyadari kalau tadi itu nggak fokus, sekarang bisa fokus ke layar Zoom-nya masing-masing. Nah, kalau begitu saya kembali share screen lagi ya. Saya kalau tadi share screen nanti pada hilang semua begitu ya. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita coba pelajari secara singkat apa yang disebut dengan positive parenting atau pengasuhan positif. Jadi sebenarnya istilah pengasuhan positif ini relatif masih baru dikembangkan oleh para pakar di bidang pengasuhan dan psikologi ya, Ayah Bunda. Ya dari Australia yang kemudian menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 80-an. Intinya dalam pengasuhan positif itu adalah menekankan pada sikap positif orang tua pada saat melakukan pengasuhan. Nah, saya ingin melingkari atau menegaskan tentang arti kata sikap positif. Ayah Bunda, mari kita perhatikan, pelajari sejenak ya, karena tema kajian Majelis Duha ini yang menyampaikan orang psikologi. Kita kuliah psikologi sebentar ya, tentang apa sebenarnya yang disebut dengan sikap. Coba apa yang disebut dengan sikap ya. Nah, begini Ayah Bunda. Kalau dalam terminologi atau peristilahan di bidang psikologi, sikap itu sebenarnya bukan perilaku ya, tetapi sikap itu adalah yang tanda petik mendahului perilaku. Karena sikap itu sebuah kecenderungan yang dipelajari untuk menilai atau memberi respon yang relatif tetap dari sebuah objek, bisa orang, bisa kejadian, benda, situasi, dan sebagainya, dengan penilaian yang bisa positif, setuju, menyenangkan, atau bisa negatif, tidak setuju, tidak menyenangkan. Jadi bayangkan ada sebuah kejadian,
Bayangkan ada sebuah objek, bayangkan ada orang, bayangkan ada benda. Nah, kita itu memberikan penilaian kepada benda, kepada objek, kepada situasi itu. Nah, proses kita menilai itulah yang disebut dengan proses kita memberikan attitude atau sikap. Saya coba berikan ilustrasi berikut ini. Mohon maaf nanti ilustrasinya agak sedikit vulgar ya, mudah-mudahan tidak membatalkan puasa karena tujuannya ini ilmu ya, membatalkan pahala puasa. Seperti ini, coba Bapak Ibu perhatikan. Mudah-mudahan bisa videonya. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, saya tanya, mungkin ada yang komentar membuka mic boleh. Pada saat laki-laki tadi itu yang melihat punggung tadi itu ya, punggung yang dikiranya punggung seorang wanita atau perempuan atau cewek begitu ya. Itu pada saat awal itu ia melihat objek di depannya itu, melihat objeknya atau menilai objek di depannya itu positif atau negatif, Bunda, Ayah. Oh, ada yang resen. Oke, saya stop saya dulu ya. Oke. Mindsetnya itu sudah negatif. Oh, sudah negatif. Menurut Bu Nur Hidayah itu sudah negatif. Ada yang lain mungkin berpendapat? Kan tadi waktu melihat objek di depannya Bu Nur, orangnya sangat sumringah begitu. Wow, gitu ya, gitu ya. Masa begitu negatif? Jadi ia melihat objek di depannya secara positif atau negatif? Tertarik. Tertarik. Oh, subhanallah. Tertarik itu berarti positif atau negatif? Ada dua hal, bisa positif, bisa negatif. Kalau tertarik tentu ya tidak negatif positif, pasti positif karena sesuatu menarik. Nah, itu berarti positif. Nah, namun kemudian yang terjadi, apa yang terjadi? Begitu si yang dianggap perempuannya balik, jebret begitu ya. Lah ternyata kok laki. Nah, yang kedua itu penilaiannya positif atau negatif? Kecewa. Kecewa itu negatif ya. Nah, jadi pada saat penilaiannya positif, ditandai dengan wajah sumringah, semangat, maka muncul perilaku mendekat. Gara-gara sikap positif, muncullah perilaku mendekat. Nah, gitu kan ya. Rasa ingin tahu dan sebagainya. Tapi begitu sikapnya negatif, wah kaget begitu. Kemudian muncul ekspresi jijik dan sebagainya, muak, marah dan sebagainya, lalu muncul perilaku menjauh. Maka ayah bunda perhatikan, maka disitulah sebenarnya hakikat dari sikap itu. Saya kembali share screen ya. Jadi kecenderungan Anda menilai sebuah objek. Jika Anda menilai objek itu secara positif, maka akan muncullah perilaku-perilaku positif. Tapi jika menilai secara negatif, akan muncullah perilaku-perilaku negatif. Ya, kita bisa ambil contoh-contoh yang lain kalau begitu ya. Misalnya kalau kita itu menyenangi satu objek, misalnya benda, kita menyenangi gadget kita, handphone kita. Karena kita suka pada handphone kita, ya kita akan rawat dengan baik, begitu ya. Tapi kalau kita benci karena handphone kita itu rusak, mungkin kita akan tinggalkan, ganti yang baru, kayak begitu. Anda bisa beri contoh yang lainnya lagi kan? Seandainya misalnya kita melihat atau menilai istri atau pasangan kita dengan penilaian positif, maka akan muncullah perilaku-perilaku positif, menyayangi dan sebagainya ya, membantu dan seterusnya. Kalau menyikapinya dengan negatif, maka akan muncullah perilaku-perilaku negatif. Maka dalam kaidah ilmu psikologi, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya percepat ini, maaf. Jadi sikap atau attitude itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau Anda ingin merubah perilaku,
maka bisa diawali dengan kita merubah cara menyikapi atau menilai sesuatu. Nah, itu kata kuncinya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan positif, akan muncullah perilaku-perilaku positif. Dan ketika muncul perilaku positif, akan memunculkan sikap positif berikutnya, dan itu seperti sebuah siklus. Mari sekarang kita perhatikan ayah bunda, misalnya Ramadan tahun ini. Saya stop share screen lagi. Bentar. Ayah bunda, coba dengarkan statement saya dan perhatikan intonasinya, dan nanti saya minta ayah bunda menilai statement saya seperti apa. Walaupun sama statementnya, tapi nanti coba rasakan dampaknya. Yang pertama, statementnya begini, dan intonasinya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Statement yang pertama. Rasakan bagaimana auranya. Rasakan bagaimana atmosfernya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sekarang yang kedua. Statementnya sama, cuma intonasinya seperti ini. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Gimana? Ustadz Sobirin merasakan bagaimana yang kedua atau yang pertama? Yang pertama positif, Jat. Yang pertama positif. Yang kedua? Yang kedua negatif, Jat. Yang kedua negatif. Jadi begitu negatif rasanya lemas gitu. Kalau kita menyikapi Ramadan tahun ini dengan semangat, seperti yang pekan kemarin disampaikan taujinya oleh Ustadz Abdul Karim, kita harus sambut dengan semangat, dengan gembira, dengan marhaban ya, dengan perasaan senang, maka akan muncul perilaku-perilaku yang akan mendukung kita untuk beribadah dengan baik. Hampir semuanya nanti Anda perhatikan. Dan seperti itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah itu dengan farihun, dengan perasaan senang. Sikapi semua ibadah yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita itu dengan perasaan senang. Karena ini akan memaksimalkan ibadah kita. Coba bayangkan kalau kita puasa itu dengan senang, itu lapar itu nggak terasa. Itu senang aja itu. Sekarang lagi tren acara di televisi itu membahas tentang berbagai macam perbedaan lama puasa di beberapa negara. Ada yang puasa itu bisa sampai 20 jam, tapi mereka tidak merasa lelah, tidak merasa capek, bahkan senang sekali, bahkan tidak ada masalah itu di daerah kutub utara maupun kutub selatan di negara Norwegia. Kenapa? Karena perasaan senang tadi itu, bahagia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Oke, stop sampai di sini tentang betapa dasarnya dampak sikap pada perilaku. Sekarang mari kita bawa perasaan seperti ini dalam pengasuhan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, selama ini ayah bunda, saya coba share screen lagi ya. Oke. Saya coba langsung ke sini. Oke. Anda dihadapkan pada situasi seperti ini, ayah bunda. Coba saya klik videonya. Wer will fleißige Handwerker sehen? La la la, la la la. Oh, wie fein, die Wäsche wird bald fertig sein. Jackie. Oke. Baik, ayah bunda. Sudah lihat ya videonya? Ustadz Willy, Pak Willy tertawa terus. Mbak Sabirin, bundanya Visa, ya, ibundanya Nailah, Bu Aliza, ya. Sudah lihat ya? Sekarang saya mau tanya kepada Bunda Alisa Store, ya. Kalau yang menjadi ibunya Bunda Alisa Store, ini mungkin kalau store itu kayaknya toko ya. Bayangkan anak kita itu sepertinya menyenangkan.
membantu Bunda menyuci itu ya. Wah, senangnya anakku sekolah di Bina Insan Cendekia jadi anak soleha begitu ya. Membantu bundanya, seneng ya. Tapi tiba-tiba kemudian yang didapati dicucinya itu laptop Bunda. Apa yang Bunda akan lakukan? Gitu ya. Karena Bunda akan bilang gimana Bunda pada Ananda? Bagaimana Anda menyikapinya? Positif atau negatif? Gimana Bunda? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Gimana? Nggak dengar saya? Ada yang berpendapat? Coba ya, Budi. Ya, silakan. Langsung nyetol. Gimana Bunda? Awalnya senang, bahagia. Bisa menyuci, membantu orang tua. Iya. Ternyata setelah itu ya kaget, apalagi di situ katanya rapotan di sekolah buat dibilang kafe datai. Iya. Terus sikap Bunda jadi gimana sikap Bunda? Marah-marah ya? Pertamanya pujian. Oh, pujian. Pinter gitu. Pinter tapi itu barangnya itu bukan itu. Arahkan yang dicuci itu seperti ini, seperti ini. Itu Subhanallah. Pasti marah. Tadi itu intonasi pinternya gini ya. Pinter gitu ya. Enggak ya. Luar biasa Bunda. Oke, saya pikir semuanya termasuk saya barangkali emosi pertama tentu negatif semua ya. Wajar emosi negatif pada saat seperti itu wajar. It's okay Ayah Bunda. Cuma dalam pengasuhan positif, kita itu diajari ketika setiap menghadapi situasi, apapun situasi itu, kita dianjurkan untuk menyikapinya secara positif. First, pertama. Sama seperti kita menyikapi secara positif semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi itu. Nah, itulah positif parenting. Hakikatnya seperti itu. Maka ketika nanti kita menyikapi secara positif dalam pengasuhan positif, insya Allah kan yang pertama akan muncul seperti yang Bunda tadi itu. Pertama marah, kemudian ambil napas. Astagfirullahaladzim. Terus, aduh adik mau bantu Umi ya. Mau bersihkan ini ya. Tapi nanti kalau bersihkan jangan yang ini ya, Dek ya. Gitu ya Bunda ya. Bukan, Adik sudah beritahu ya. Enggak gitu ya Bunda ya. Jadi itulah pentingnya sikap positif dalam pengasuhan. Nah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih harus sikap positif? Oke ya, selain memang seperti itu, kan dalam kacamata psikologi, coba saya lanjutkan lagi. Dalam kacamata psikologi, kalau kita itu menyikapi segala sesuatunya dengan positif, itu akan menstimulasi munculnya perasaan positif. Nah, perasaan positif itu akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan kita. Coba perhatikan adegan berikut ini. Orang ini mendapati hal yang negatif. Kayak begitu. Tapi ia sikapi dengan positif. Ya tidak sumpah serapah, tapi ia sikapi dengan positif. Ada orang yang butuh pertolongan, ia sikapi dengan positif. Bahkan kepada makhluk lain, ia bersikap positif. Seperti itu. Untuk pendidikan, ia sumbang. Selalu berpikir positif, tidak mencurigai, ini paling diganggu. Oke, pokoknya positif. Tetangga, sikapi secara. Nah, apa yang didapat orang ini dengan melakukan hal-hal seperti ini?
sekali dalam dunia psikologi, yaitu perasaan happiness, bahagia. Yang kita cari semua orang itu ya, ingin merasakan bahagia. Seperti apa sih rasa bahagia itu? Happy, well-being, itu yang seperti apa? Perasaan itu yang kayak gimana rasanya? Ternyata kita bisa mendapatkan perasaan atau rasa bahagia itu, jamaah sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang dipenuhi dengan kebaikan, bersedekah. LMI insya Allah siap akan membantu Anda bahagia. Ya, saya pikir begitu ya. LMI akan membantu Anda bahagia dengan sedekah yang Anda akan berikan kepada orang lain, dan itu akan buat Anda semakin bahagia. Karena memang begitulah kaidah psikologi, semakin kita banyak berbagi, akan semakin kita merasa lebih bahagia. Kayak begitu. Nah, sekarang kita kembali ke pengasuhan. Sekarang kita bayangkan kalau perbuatan baik itu tidak ke siapa-siapa. Bayangkan kalau perbuatan baik itu kita lakukan para orang tua untuk anak-anak kita. Apa yang akan terjadi, ayah bunda? Jadi kita berbuat baik itu dengan tulus, dengan senyum, dengan hal-hal yang baik, itu tidak kepada siapa-siapa lagi, tapi yang pertama dan yang paling utama adalah kepada anak-anak kita. Nah, itulah prinsip pengasuhan positif. Tentu dengan ini akan menjadikan pada saat kita mengasuh itu, dampak dari pengasuhan positif itu adalah positive cycle. Dengan positive parenting kayak begini. Ketika orang tua bahagia, itu akan menjadikan hubungan dengan anak akan semakin bahagia. Anak akan merasakan rasa kasih sayang dari orang tuanya, dan anak akan semakin bahagia. Maka kebahagiaan anak akan diterima oleh orang tua semakin bahagia, semakin buat anak bahagia. That's it. Inilah siklus pengasuhan positif. Anak-anak semakin tidak mudah marah, orang tua semakin sabar, dan seterusnya. Nah, itulah kenapa idealnya positive parenting ini kita pelajari. Walaupun saya yakin ayah bunda akan menjawab dalam hati masing-masing, itu sulit Ustadz. Ya betul, tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Dan bulan puasa memungkinkan kita untuk menjalankan ini semua. Kenapa? Karena bulan puasa ini kita kumpul bersama, kan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan anak-anak. Inilah saatnya kita lebih mengenal anak-anak kita. Apalagi Rasul Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita, yang ini saya sebut dengan prophetic positive parenting. Jadi pengasuhan positif itu ala kenabian, karena kunci dari pengasuhan positif itu berarti kan kita itu sayang kepada anak-anak. Kata kuncinya sebenarnya cinta, love. Love your children unconditionally. Cintailah anak Anda itu tanpa syarat. Tanpa memberikan syarat, anak Anda harus pintar terlebih dahulu, baru Anda cinta. Tanpa memberikan syarat kepada anak Anda itu harus cantik, harus sempurna, baru kita cinta. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Tapi kita mencintai anak kita itu apa adanya, memuliakan dia, menyayangi, menciumi, menatakan cinta kepada anak, memeluk dan memangku anak. Prophetic positive parenting. Bagaimana hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW menggendong Ibrahim dan cucunya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW meletakkan anak kecil di pelukannya, kemudian mentahniknya, lalu anak itu kencing di pelukannya, lalu beliau tidak marah, tapi beliau meminta air dan mengguyurnya. Subhanallah. Yang ketiga, bagaimana komitmen, bagaimana jujurnya orang tua kepada anak-anak. Cintailah anak-anak dan sayangilah mereka, dan berjanji kepadanya, maka penuhilah, karena sesungguhnya tidaklah mereka melihat melainkan kalian yang beri rezeki kepada mereka. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Ramadan kita itu adalah momentum terbaik kita untuk meningkatkan positive parenting kita.
Jadi puasa ini akan menguatkan ikatan dengan berbagai macam hal. Ketika prinsip positif parenting menyampaikan prinsip yang pertama, ada 5 prinsip, tapi mungkin kali ini nanti saya tidak sampaikan semuanya, beberapa saja. Menanamkan nilai positif secara konsisten. Ta'limu bi istimrari al-isya al-ijabiyah. Bagaimana kita konsisten memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Maka ketika nanti kita berharap anak-anak kita itu juga menjadi orang-orang yang luar biasa, pastikan kita orang tua menjadi teladan dalam kebaikan. Bagaimana tadarus kita ya Bunda, bagaimana sholat tarawih kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana doa kita, bagaimana itikaf kita nanti di 10 hari terakhir. Kalau Anda punya kelebihan harta, mungkin ada yang diberi kesempatan umroh bersama keluarga, wah, luar biasa. Nikmat yang Allah berikan luar biasa sekali itu. Subhanallah. Mari kita jadi teladan untuk hal-hal seperti ini di bulan Ramadan untuk meningkatkan pengasuhan positif kita. Berapa kali khatam, Ayah Bunda? Sudah berapa kali khatam ini, Ustaz Sobirin? Baru 1, Ustaz. Insya Allah. Saya doakan nanti setelah ini lebih cepat lagi khatam ya, tapi dengan tartil ya, Insya Allah. Lebih semangat lagi mengkhatamkan gitu ya. Ayah Bunda, ya coba gunakan seluruh kesempatan yang ada ya. Lihat, ngaji itu kan tidak harus ya di tempat tertentu ya. Misalnya ketika waktu luang itu pemain sepak bola yang terkenal itu juga sering mengaji ketika dalam perjalanan, begitu ya. Naik sepeda dalam perjalanan, manfaatkan untuk ngaji. Insya Allah bisa, Ustaz, nambah khatam berapa kali ya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau sedang bertugas sebagai MC nggak boleh ngaji ya. Oke, nanti dalam misalnya pada saat apa begitu ya, sambil ngaji. Infak, iya, LMB siap menampung gitu ya. Ya mungkin yang pertama utama dengan apa namanya harta ya, uang ya. Tapi mungkin bagi mereka atau kita yang tidak Allah beri kelapangan rezeki dalam harta, jangan khawatir. Saya yakin Ayah Bunda juga pernah mendengar bahwa infak sedekah itu bisa juga dilakukan dengan zikir, ya kan? Nah, gitu ya. Ada hak-hak zikir untuk badan kita, ya, zikir pagi hari, zikir sore hari, dan seterusnya. Seperti itu. Perbanyak zikir, apalagi bulan Ramadan, luar biasa kesempatannya. Nah, gitu ya. Bahkan nih ya, sedekah yang paling ringan, apa itu, Ayah Bunda? Senyum, subhanallah. Iya, tabas muka ila wajhi akhika sodako, senyum kepada saudaramu. Oke, Ustadz Bambang, semuanya open kamera. Ayo kita semua bersedekah yuk ke LMI dengan senyuman pertama ya. Semuanya senyum semua. Ayo open kamera semuanya. Ayo di screenshot ini sama Ustadz Bambang ini. Jamaah Majelis Duha IKD Kota Pasuruan, semuanya senyum, smile. Iya, subhanallah. Wah, sedekah ini LMI kaya ini, insya Allah sebentar ini ya, kaya dengan senyuman ya. Tapi kalau LMI jangan senyuman aja ya Bunda. Ya, penyaluran infak zakatnya ya, subhanallah. Iya ya, tabas muka ila wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Gitu ya, subhanallah, ya Allah. Nah, oke ya, kita sudah bersedekah ya. Habis ini tentu sedekah lanjutannya kayak lagi kali ya. Tapi sedekahnya harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Nanti pahala dari Allah juga setengah-setengah loh Ayah Bunda. Coba ini perhatikan video berikut ini. Ketika berbuat baik, ada orang membutuhkan ya, nggak totalitas, hanya dikasih separuh. Nah ternyata dia berubah menjadi peri. Aku kabulkan permintaanmu, satu permintaan. Oh saya mau minta mobil baru. Iya, mobilnya separuh. Jadi kalau nanti setengah-setengah, hadiahnya dari Allah juga setengah-setengah loh Bunda. Oke ya, jadi mari kita perbanyak sedekah. Kita lakukan bersama-sama dengan anak kita ya, hadir di majelis ilmu baik offline maupun online. Nah, hari ini online ya, majelis duha.
Ya, yakin nanti ada majelis-majelis offline yang lain ya, menjelang berbuka, banyak sekali yang diselenggarakan oleh yayasan atau IKAD Kota Pasuruan. Terus kemudian memberikan penghargaan, memahami kelebihan dan kekurangan anak, tidak memaksa anak, sesuaikan dengan tahapan perkembangan, bagaimana mengajari anak berpuasa pada awal-awal, menyemangati anak di tengah-tengah ketika sedang berpuasa seperti ini, siap membackup dan seterusnya. Ajak mereka untuk beraktivitas yang menyenangkan, membahagiakan, seperti itu. Memahami tentang faedah-faedah puasa, seperti ini ya Ayah Bunda, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa manfaatnya. Ini beberapa rujukan tentang hasil riset secara psikologi, tentang betapa puasa itu bisa mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan jiwa, seperti itu ya. Risetnya mengatakan orang yang sedang berpuasa itu ternyata preferensi untuk sembuh dari penyakit atau gangguan jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak berpuasa. Dan seterusnya banyak riset-riset yang dilakukan. Yang ketiga, terakhir untuk kali ini adalah bagaimana kita memang menyengajakan ya, membersamai anak. Jadi jangan meluangkan, tapi menyengajakan membersamai anak. Kalau kita ingin mempraktekkan positive parenting, al-ihtimam wa daim al-ijabi. Jadi betapa kita harus ihtimam kepada anak-anak kita untuk menyediakan waktu membersamai mereka. Ingat, mereka akan tumbuh menjadi dewasa. Tidak lama ya pengasuhan itu sampai mereka nanti mandiri. Jadi manfaatkan waktu kita membersamai mereka dalam pengasuhan itu sebaik-baiknya. Nah, puasa ini luar biasa, bersama mereka pada saat sahur, bersama mereka pada saat berbuka. Doa ketika berbuka, ajarkan kepada mereka berbuka dengan kurma. Hikmah-hikmah seperti ini. Ya, seperti ini, bahwa puasa itu seperti perisai, al-junnah, bahwa amalan puasa itu as-shaum fa innahu li wa ana ajzibi, balasan langsung dari Allah. Sampaikan kepada anak-anak bahwa puasa ini khusus Allah loh nak yang akan membalas, gitu ya. Kemudian katakan kita akan bergembira besok pada saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira kita yang pertama ketika kita berbuka. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbi. Itulah kebahagiaan yang berpuasa. Terus kemudian beritahu bahwa nanti kita akan masuk satu pintu surga yang khusus bagi orang yang berpuasa, pintu Ar-Royan. Terus kemudian ingat, dengan berpuasa ini akan mempersempit jalan setan seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW ini, fadoyiku majariyahu bilju, cara menyempit setan menggoda kita dengan berpuasa. Seperti itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersama-sama Ramadan, bersama-sama keluarga, kita jadikan momentum saat ini adalah momentum terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memanfaatkan momentum Ramadan, mengaplikasikan pengasuhan positif, lebih mencintai anak-anak kita, bersamai mereka, kita menuju jannah. Ingat, jangan sampai kalah di 1 Syawal kelak. Masih ada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir Ayah Bunda. Rasulullah mengatakan mendekat 10 hari terakhir ini Rasulullah justru semakin meningkatkan ibadahnya. Bukan semakin lemah, tapi semakin meningkat. Diikat kuat itu bajunya. Cancuk tali wondo begitu ya, lebih semangat itikaf dalam mengejar akhir Ramadan, seperti pacuan kuda ketika mau sampai finish justru semakin bersemangat, tidak semakin flu-flu. Kita ajak keluarga kita, bangunkan di malam hari, berbanyak tilawah. Kemudian pastikan setelah Ramadan berakhir, dampak dari ibadah Ramadan ini masih terasa dalam keluarga kita sampai merindukan datangnya bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tahun ini Ramadan kita adalah Ramadan terbaik kita. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari tahun kemarin, dan itulah orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, maturun sangat, Yai. Insyaallah ini ahlinya psikolog kayak gini ya, apalagi kalau jadi kayak beneran jadi Masya Allah. Kan di Kediri gudangnya pondok juga. Masya Allah, iya betul. Baik, insya Allah jamaah sekalian, mohon maaf sampai sekitar terharu apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Bagaimana beliau mengajak kita berjourney,
bagaimana kita diajak untuk, mungkin kalau Ramadannya biasa-biasa aja tanpa ada tema pengasuhan untuk anak-anak kita, mungkin hilang begitu saja. Tapi kayaknya tadi kita diajak merasakan bagaimana Ramadan itu harusnya begini begitu untuk dengan anak-anak kita ya. Dan baru mungkin termasuk saya begini, menurut sangat Ustaz, banyak hal yang mengena dalam diri saya tadi barusan, bagaimana beliau menyampaikan positif parenting. Baik, lama terasa Bapak Ibu sekalian, saya ikut terharu sebenarnya, mohon maaf. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Sampai lupa, harusnya saya chat dari awal tadi untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Saya kasih raise hand saja untuk 1 atau 2 orang penanya supaya nanti sudah banyak yang present Ustaz. Mohon izin ya. Nanti akan terantum sampai dengan besok pagi ya. Masya Allah. Anu aja, saya usul nanti setelah ini saya akan ke Pasuruan lah, insya Allah. Insya Allah. Ustadz tadi Subawan tolong dicatat ya ini, di note. Oh, insya Allah. Saya sebenarnya juga kangen itu, mau lihat lagi Bogor ini, perumahan saya waktu itu ya. Masih adakah ya? Oh masih, Ustadz. Oh masih. Iya. Oke, tadi yang pertama dari yang present tadi, insya Allah Bu Asih Murniastuti, kemudian nanti Bu Nur Hayati dan Ibu Jujur, mohon maaf kalau ada salah pembacaan ya. Yang resen kami persilakan dulu untuk Bu Asih untuk memberikan pertanyaan. Monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Sabirin. Ustadz, ini saya kan sedikit curhat juga nih. Saya kan punya 4 anak. Dalam mengajarkan mereka itu dengan berbagai tipe itu yang ya ada yang luar biasa. Maksudnya dari 3-nya itu kita bisa, tapi yang satu ini luar biasa untuk menguras energi, emosi. Trik-trik apa yang mungkin bisa kami lakukan untuk ahli surga kami ini untuk bisa lebih jadi anak yang soleh itu. Subhanallah. Insyaallah Ustazah Asih ya. Ya Allah. Barakallah. Iya. Gimana Ustaz Sabirin, satu pertanyaan dijawab atau dikumpulkan dulu? Satu aja dulu Ustaz, biar nanti kita. Masya Allah Ustazah Asih ya. Yang pertama, saya ingin sampaikan barakallah dulu kepada Ustazah Asih ya. Saya enggak apa-apa panggil Ustazah karena semua yang di sini semuanya adalah Ustazah, setidaknya untuk anak-anak kita ya. Guru atau murabi untuk anak-anak kita. Coba saya berempati dengan Ustazah Asih ya. Mungkin memang saya tidak diberikan seperti yang Ustazah Asih dapat ya. Saya boleh share screen lagi. Ustazah Asih, saya tunjukkan satu video. Mudah-mudahan nanti dari video ini Ustazah Asih punya inspirasi. Nanti sedikit saya komentari. Video ini berkisah tentang seorang ibu Ustazah di daerah Jogja. Ibu ini punya 3 anak. Dan 3 anaknya itu, Ustazah, semuanya itu mengalami cacat, baik fisik dan mental. Mungkin terlalu kasar ya, saya istilahkan handicap. Ya. Mengalami disabilitas mental maupun fisik, sejak dari kecil sampai besarnya. Tapi ibu ini luar biasa dalam merawat anak-anaknya. Mari kita belajar dari beliau. Saya siapkan dulu videonya. Sudah nampak share screen saya, Ustaz Sabirin? Ampun, Ustaz. Ampun. Ya. Coba perhatikan. Saya besarkan volumenya dulu ya, sebentar. Nyuwun paringipun Gusti.
paring sih wilasa putra kunandang gesang menika kewajiban nggih napa wontenipun kedah dipun lampahi kula ngaten. Setiap manusia pasti memiliki cita-cita. Namun bagi wanita asal Manding Sabdoda di Bantul, Yogyakarta ini hanya memiliki cita-cita yang sederhana. Ia ingin merawat buah hatinya dengan sekuat tenaga hingga akhir hidupnya. Lari-lari menika nggih harapanipun tiyang sepuh benjang menawi ageng nek wong tuwa mbiyen niku rek saged junjung dhuwur mendem jero ngaten nika paribasane ngaten to Mas. Saged sae saged napa ngoten rak tiyang sepuh menika bangga sanget ngoten niku harapanipun benjing kangge penyambung sejarahipun tiyang sepuh nika sae. Ing gandeng anak kula ingkang kados ngaten nika nggih ning wong nggih pun kewajibanipun anak kula pun nasibipun kados ngaten nggih pripun malih ning nggih kedah dipun openi awet menika titipanipun ingkang kuwas. Kula namung sakderming lampahi. Nggih awrat kados napa tetep kula lampahi. Nggih kula openi ngantos sak sae-saenipun. Senajan anak kula menika cacat ning penganggep kula ngladani sak pokoke kudu anak kula niku kudu iso seneng, iso apik ngoten niku lho. Ampun nganti dumah anake cacate dilantarke niku ampun ngantos Mas nek kula ngoten niku. Nggih perjuangan kula kados menapa apratipun tetep kula lampahi. Ustazah Asih melihat videonya ya? Oke, Ustaz. Ya, butuh kira kata-kata yang tadi dalam bahasa Jawa. Saya coba frame ya. Ampun ngantos dupeh anakipun cacat dipun lantaraken. Amargi nggih menapa mawon menika amanah king Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut saya butuh kirah ini mungkin tidak ikut positive parenting ya. Tapi itulah substansi dari positive parenting. Substansinya adalah kita mencintai anak-anak kita itu apapun kondisi. Ya, semuanya kita harus lihat. Itu yang terbaik. The best yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus menyikapinya dengan yang terbaik juga. Meskipun itu seperti Ibu Ustazah Asih bilang tadi itu menguras energi, menguras emosi, menggoda banyak hal. Tapi yakinilah itu yang akan memberikan banyak pahala, banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin Bunda terkuras dan semakin Bunda sabar menghadapi itu, dengan kasih sayang, hadapi dengan positif, Allah akan semakin memberikan banyak karunia yang dengan itu tips menjadikan putri atau putra Bunda tadi itu akan lebih bahagia lagi. Coba sih apa yang sekarang Ustazah Asih harapkan dari putri atau putra atau putri Bu Ustazah Asih? Putra yang ketiga, harapannya apa kepada putranya ini? Bahagia kan mereka? Iya. Nah, itu kan. Kalau kita harap bahagia ya udah, mari kita bahagiakan mereka walaupun seperti itu, walaupun harus menguras energi kita dan sebagainya. Yakinlah kurasan energi kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa, dan itulah yang akan menjadikan kita bahagia, sabar dengan ujian ini, dan insya Allah pada saatnya nanti anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang bahagia juga. Nah, selebihnya tips-tips praktisnya monggo belajar teknik komunikasi, belajar teknik sabar, ambil air wudhu ketika marah, begitu ya.
coba lihat sisi positif dari apa yang dilakukan anak dan sebagainya, itu tips-tips praktisnya. Tapi yang substantif adalah yang tadi itu. Jangan lepas putus harapan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masyaallah ya. Assalamualaikum. Monggo Ustaz Sabirin. Menurut Ustaz Asih dan Ustaz Imron. Insyaallah ya, saya lihat itu yang menyentuh sekali ya, bagaimana Ibu tadi di Jogja. Baik, berikutnya dari Ibu Nur Hayati. Namun demikian izin menyampaikan di chat Ustaz, itu ada beberapa masukan nanti mungkin. Oh iya. Iya. Direspon sedikit nanti, jadi mungkin. Boleh. Insya Allah nanti untuk materi akan saya share ke ini ya, Ustadz Bambang ya. Orang Telkom lah. Bab seperti ini beliau saya percaya sejak di Kediri, beliau pernah di Kediri misalnya. Itu beliau ahlinya ini. Oh, gitu. Jadi file akan saya titipkan ke Ustadz Bambang, insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Ibu Nur Hayati, kami persilahkan. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya juga dari Kediri, Pak Imron, Pak Ustadz Masya Allah, Imron. Ngajar di Uniska, Pak. Masya Allah, kok lebih ya Pasuruan. Iya, ini ada di grup tentang cara mendidik anak cara Nabi. Jadi ada grupnya, sehingga dapat link. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya anak 3 ya Pak Imron. Ya sudah besar sih, laki, perempuan. Nah, yang laki-laki kan pernah mondok juga di Yoso mulai SMP. Bagus awalnya ya, dia sregep puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis. Nah, lulus dari dari UIN Malang. Nah, sekarang bekerja. Nah, ketika bekerja kok nggak istiqomah lagi puasanya. Nah, nggih Bu, insya Allah tasik dereng. Nah, bagaimana Ustadz, mohon izin dan sarannya untuk istilahnya membangkitkan kembali semangat untuk istiqomah yang sudah pernah dijalani, yang pertama. Terus yang kedua, terkait mendidik anak laki sama perempuan. Nah, apakah ada perbedaan? Nah, mohon izin arahannya, bagaimana cara mendidik yang sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk mendidik anak dan mendidik anak laki-laki dan perempuan. Matur nuwun sangat Pak Imron. Jiji, Ustazah Nur Hidayati. Saya malu kalau dibilang Ustazah, saya. Tidak apa-apa Ustazah, ini semuanya kita Ustazah ini. Ustazah lah ya. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi Uniska. Masya Allah. Matur nuwun. Sami-sami. Monggo, matur nuwun. Ya, ini Ustaz Sobirin kayaknya memang kita harus selesai nanti sahur ini ya. Oh boleh Ustaz ya, nanti tolong Pak Bambang siapkan buku sama sahurnya. Karena mohon ngapunten nggih para mustamin, para pendengar semuanya, jamaah, mungkin karena kayaknya kita harus dibatasi juga dengan saya juga habis ini juga ada agenda juga ya, maka mungkin nanti tidak lama, tapi insya Allah seperti tadi, insya Allah kita akan ketemu lah kapan-kapan nih. Terus terang bener ini saya itu kalau keuangan sangat nih tentang Pasuruan, 3 tahun di Pasuruan nih waktu itu di Ngopak Pasuruan, waduh dari Samsung, waduh kenangan yang luar biasa lah pokoknya. Oke, kita ke pertanyaannya Ustazah Nur Hidayati, Bu Nur Hidayati. Oke, saya panggil Bunda aja ya. Bunda Nur Hidayati. Yang pertama terkait dengan perubahan pada anak-anak kita. Nah, begini, kalau boleh saya coba saran ya. Pertama, perhatikan itu Bunda, bahwa ternyata dalam pengasuhan itu kan ada hal-hal yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku anak itu dari lingkungan.
Nah, mungkin saya ambilnya dari angle ini ya Bunda ya. Nah, kita itu kan termasuk bagian dari lingkungan yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku anak kita sebagai orang tua. Tapi ternyata kan lingkungan tidak hanya kita ya, apalagi kalau kemudian anak-anak itu kemudian semakin tumbuh dewasa dan seterusnya. Nanti kan akan banyak lingkungan yang akan mempengaruhi anak gitu. Dan tentu lingkungan itu akan mempengaruhi proses terjadinya perubahan dalam perkembangan diri anak. Jadi oleh karena itu barangkali coba Bunda ditelusur dulu pada saat interaksi di tempat kerja, pada saat akhir-akhir ini sang anak atau ananda ini mengalami perasaan yang seperti apa saja. Coba ditelusur dulu. Nanti akhirnya kita akan ketemu itu sebab-sebab kenapa sang anak mulai terjadi perubahan-perubahan. Tentu lewat komunikasi ya Ayah Bunda, terutama Bunda Nur Hidayati, di mana nanti kata kuncinya pada saat kita menelusur apa yang sedang dialami oleh anak kita, itu kita tidak posisi menghakimi Ayah Bunda. Terutama Bu Nur ya, tidak posisi menghakimi, tapi posisi memahami. Nah, gitu kan ya. Beda ya. Nanti kalau mesti menghakimi, lah gue enggak kuwi oleh, lah gue enggak gitu nanti. Tapi kalau memahami, nanti kita akan jadi tahu, oh sumber masalahnya di sini, terus nanti dicari solusi permasalahannya. Oh, lah kamu kok sekarang sudah tidak lagi istiqomah, apa mungkin sebabnya kamu terlalu capek, atau mungkin karena pengaruh temanmu, apa kamu nggak pikir masa depanmu, dan seterusnya lah. Lewat komunikasi, pelan-pelan, nanti digali lagi, ditanya lagi bagaimana kalau dia sudah bekerja, apalagi sudah bekerja ya, menentukan masa depannya bagaimana dampak dari pondoknya, bagaimana dari pesantrennya. Coba berikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dia untuk menentukan sikap di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu Bunda. Terus yang kedua tadi apa ya? Pertanyaan lupa sampai. Yang kedua terkait bagaimana cara mendidik yang sesuai dengan anjuran Rasulullah antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Saya yakin Ayah Bunda semuanya paham, di dalam Al-Quran itu jelas sekali disebutkan bahwa antara laki dan perempuan tidak sama ya, berbeda. Wa ma dzakarokal unsa, tidaklah sama antara laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu memang dalam prophetic parenting, pengasuhan ala kenabian itu ada perbedaan cara mentarbiyah atau membina anak laki dan perempuan. Pendekatan-pendekatannya sedikit dibedakan. Seperti itu. Nah, detailnya seperti apa? Kayaknya ya pagi hari ini ya Bunda. Prinsipnya kayak lain waktu lain waktu kayaknya. Nanti kan mungkin misalnya, apakah saya diperkenankan Pak Imran sewaktu-waktu silaturahim datang ya? Oh sangat dipersilahkan banget gitu, monggo gitu Insya Allah. Ngaten nggih. Yang jelas ada perbedaan. Yang jelas ada perbedaan kelakuan laki dan perempuan. Nggih Pak, nggih. Ngaten Ustaz Sobiri. Insyaallah. Saya kalau Ustaz dan jazakallah Bu Nur, terima kasih pertanyaannya. Baik, ini juga banyak masukan Ustaz, kayak antum yang harus datang ke Pasuruan ya. Injil. Ini ada juga beberapa pertanyaan nanti terakhir di chat itu, dan mungkin untuk pertanyaan untuk resen terakhir ya dari Bu Yuji, nanti insya Allah kalau Bapak Ibu Ayah Bunda masih ada pertanyaan, kita akan sambung di acara offline ya. Di teman-teman KD harus mencatat ini ya. Ini sudah audien kita sudah mengingatkan untuk bisa offline insya Allah. Terakhir untuk pertanyaan dari resen dari Bu Juju, mohon izin, monggo Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Yang saya mau tanyakan tadi kan ada teori itu kita harus berpikiran positif nggih. Nah, bagaimana caranya biar kita itu sebagai ibu ya bisa berpikir positif terus terhadap anak, jadi nggak pernah negatif apabila berada di luar lingkungan gitu loh, bukan di keluarga apa bersama temennya apa. Jadi kita nggak selalu tenang gitu dok. Itu kiat-kiatnya bagaimana Ustadz? Mungkin ada. Gitu.
Terima kasih Ustadz. JJ. Iya, langsung ya Ustadz Sobirin. Langsung Ustadz. Oke. Iya. Jadi Ustazah Juzu memang nantinya dalam kajian positif parenting atau kajian positif parenting, nantinya kalau kita lebih dalam mengkaji dan mengikuti perkembangan kekinian tentang pengasuhan positif, kita akan dapati memang ada satu bagian penjelasan yang mengatakan bahwa tidak selalu harus positif. Nah, gitu ya. Nanti akan dapat seperti itu. Tapi di momen-momen tertentu. Tapi di awal, karena kita masih perkenalan, prinsip pengasuhan positif seperti tadi. Nah, nanti ada manajemen atau pengaturan bagaimana memang ada situasi-situasi tertentu itu kita mungkin kaitannya dengan satu penyikapan yang sesuai dengan situasi ya. Misalnya threaten atau sesuatu yang mengancam ya. Contoh ya langsung ya, misalnya di depan kita ada ular berbisa, gitu. Masa kita berpikir positif, oh ini ularnya mau berteman dengan saya, ya enggak juga lah ya. Ya itu contoh nanti ada tentu pengecualian di mana ada cara kita menyikapi hal tertentu. Kalau kita menghadapi situasi yang mengancam, tanda petik, situasi psikologis, fisik anak-anak kita, ya kita harus menyikapinya sesuai dengan keadaan. Seperti itu, Bunda Juju ya. Jadi kewaspadaan, ya mungkin bahasanya bukan kemudian sikap negatif, maka lebih disukai istilahnya itu lebih waspada ya. Aware, bukan pas-pas, aware ya. Ikhdar ya. Jadi kita lebih waspada gitu. Seperti itu, insya Allah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, wa'alaikum. Manturun, Ustaz. Alhamdulillah. Ini masih level basic ya. Nanti berarti ada level intermediate dan advance. Masya Allah. Ini. Baik, insya Allah nanti untuk yang intermediate dan advance akan ditunggu sesi berikutnya. Kayaknya nggak boleh. Kalau ada batch 1, berikutnya ada batch 2 ya. Masya Allah. Izin Ustaz, ini ada mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan terakhir untuk yang di chat ya. Ini ada dari bisa saya bacakan ya dari Ustaz, maaf menyambung pertanyaan Ustaz Asih. Di beliau ini insya Allah tidak sendiri, banyak kasus-kasus seperti ini ya. Banyak temannya begitu ya. Mungkin dengan masalah yang berbeda ya. Saya pikir begitu. Setiap anak punya istimewaan, apalagi sekarang di era gadget ini sering kita jadi masalah yang berkaitan. Mungkin pertanyaan bagaimana sikapi ini ya, kebenarannya juga Ustaz. Ini juga ada yang PM ke kami Ustaz, ini enggak? Ya. Mungkin saya minta dibacakan mungkin karena mungkin khusus ini terakhir. Ya. Kadang si anak ini belum menemukan keistimewaannya Ustaz. Jadi mungkin tadi disampaikan panjenengan di awal tadi kita berbahagia tanpa syarat kan begitu ya tadi. Positif tanpa syarat. Kadang-kadang kita melihat anak kita tuh istimewanya di mana, belum ketemu kadang-kadang begitu ya. Ini pertanyaan dari teman yang ini PM. Mohon disambungkan ke pertanyaan tadi, Ustaz. Monggo, Ustaz. Tidak harus dipaksa ya, tidak harus dipaksa untuk segera menemukan. Berproses ya. Kalau nanti secara kepekaan kita itu terlatih dan mudah untuk melihat hal positif, nanti lama-kelamaan kita insya Allah bisa kok menemukan itu. Jadi nunggu aja. Cuma ditambah intensitasnya untuk lebih dekat, lebih mencintai lagi, ditambah lagi intensitasnya. Nanti saya yakin ketemu. Terus kemudian terakhir menyikapi gadget. Lagi-lagi ini Ustaz Sobirin kayaknya nggak bisa cuma semenit 2 menit ini ya. Ini rangkaian seminar webinar lagi ini. Menyikapi gadget. Iya, menyikapi gadget itu luar biasa. Tapi kata kuncinya adalah, menurut saya adalah wise ya, bijak ya. Kata kuncinya bijak. Nah, bijak ini menyaratkan kita untuk betul-betul memahami substansi masalahnya, atau dengan kata lain punya ilmunya, punya pengetahuannya, punya informasinya. Gadget itu seperti apa sih? Bentuknya seperti apa saja dampaknya, apa positif, apa negatifnya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan yang positif, bagaimana meminimalkan yang negatif. Kata kuncinya di situ. Jadi pahami betul apa itu gadget, bagaimana karakter gadget yang tidak pernah berhenti untuk terus memodifikasi dirinya.
artificial intelligence dan seterusnya itu. Nah ini dulunya Pak Bambang ini, Ustaz Bambang ini, teknologi yang terus berkembang ini nggak bisa ini nanti kita harus biarkan, kita harus beradaptasi dengan itu bagaimana. Nah itu ada tantangan tersendiri nanti. Nah orang tua harus siap itu. Jadi misalnya pengasuhan era artificial intelligence, jangan-jangan nanti kita pengasuhan bisa diganti oleh robot nanti, yang tidak marah sama sekali. Nah, itu guyonnya kan begitu nanti ya. Nah maka kayak begini nanti perlu diskusi waktu tersendiri. Tapi kata kuncinya tadi menyikapi gadget itu mari kita semakin belajar, semakin tambah ilmu, dan tentu tidak kalah penting adalah selalu senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya Ustaz Sobirin, semua yang ada di muka bumi ini tidaklah terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa disampaikan kesempatan pada pagi hari ini di Majelis Duha, Ustaz Sobirin, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, penjelasan yang masih belum begitu jelas, dan kekurangan-kekurangan yang lain ya. Dan saya berharap sekali bisa bersilaturahmi kapan-kapan hari atas izin Allah tentunya dengan keluarga besar Kota Pasuruan, jika di Kota Pasuruan. Insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bermuazum ya, bareng-bareng ini masih bermuazum. Tapi insya Allah Bapak Ibu sesuai dengan janji Ustadz Imron tadi ya, anak anggap janji loh Ustadz ini, untuk antum ini. Ya ini bukan saya nanti, ini tergantung Ustadz Iwan atau Ustadz Bambang lah ini. Ya lagi, kalau kita agendakan dinut ya Pak Iwan ya. Ustadz Iwan dinut apa yang disampaikan oleh Ustadz Imron Musaki tadi untuk bisa beliau hadir di majelis ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk mengisi form presensi supaya nanti tadi ada masukan dari ibu-ibu untuk dibuatkan grup supaya nanti kalau ngundang lagi, undang Ustadz Imron lagi gampang ya, tinggal di grup aja ini ya, tanggal berapa gitu kita akan join. Terakhir nanti adalah doa sebagai penutup. Ustadz mohon izin untuk dipimpin doa. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk di-on-kan kameranya karena ini sebagai pelaporan kami bertanggung kepada IKD dan LMI untuk kelangsungan acara kita ini insya Allah sebagai pelaporan. Baik, kepada Ustadz Imron Musaki untuk bisa menutup dan memandu doa pada pagi hari ini. Monggo Ustadz. Baik, khair insyaallah Ustaz Sobirin. Ayah bunda jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan Zoom kita di Majelis Duha pagi hari ini dengan berdoa. Ala hadiniyah as-solihah wa kulli niyatis solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, limpailah kami dan keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami di bulan Ramadan ini, limpahan karuniamu berkabung sehingga kami bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini bersama keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami dengan keadaan yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah, karuniakanlah kepada kami sebagai orang tua dari anak-anak kami hikmah dan kebijaksanaan, sebagaimana Luqmanul Hakim memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada anak-anaknya. Limpahkanlah kepada kami kemampuan untuk bersabar, menjalankan perintah-perintah-Mu kepada anak-anak kami, sebagaimana Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah untuk anak yang Dia cintai. Dan jadikanlah anak kami sebagaimana Ismail alaihissalam, anak-anak yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan sami'na wa ata'na. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang taat kepadamu, mengabdi kepadamu. Limpahkanlah karunia-Nya kepada kami ya Allah.
Ramadan tahun ini ya Allah, jadikanlah Ramadan terbaik kami bersama anak-anak kami. Menjadikan hari-hari di sisa terakhir Ramadan ini ya Allah adalah hari-hari yang penuh ibadah di keluarga kami. Sehatkan kami ya Allah. Lindungi kami dari segala macam bala, wabah, bencana, dan sebagainya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sangat Ustaz Imam Muzaki atas bimbingan doa tadi pada pagi hari ini. Jamaah sekalian, insya Allah pertemuan ini tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah sudah dicatat oleh teman-teman IKADI dan LMI untuk kita bikin acara kembali di part 2 insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan sebagaimana Ustaz tadi menyampaikan untuk menutup Ramadan pagi tahun ini dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berharap mudah-mudahan pekan depan di jam yang sama kita bisa lanjutkan kajian duha pada tahun ini, insya Allah. Baik, demikian atas nama teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantan sangat Ustaz Dr.